们大家平安。这个时候我们要开始聚会，请大家预备心，我们meditau片刻。Salam sejahtera Bapak Ibu. Saat ini kita akan memulai kebaktian Kaleb pada sore hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita akan doa teduh. 耶和华是我的元帅，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Amin. 好，这个时候我们要唱诗赞美我们的神，我们唱永远想你。Saat ini kita akan memuji Tuhan dengan pujian永远爱你，永远想你。将你交托在主手里，将你交托在主手里，来不及爱你，唯一牵挂就是你，将你交托在主手里，放下一切劳苦重担，放下一切痛苦忧伤，纵然不愿意，今朝离别意义，从此相逢就在主里。请接受我一万句诚心的对不起，我一定要告诉你，我好爱好爱你。请接纳我深深的回忆，将你交托在主手里，交托在主手里。我将永远想你，我将永远想你。虽然来不及，虽然年华已逝去，我将永远想你。记住过去一切回忆，记住过去一切甜蜜，但愿在主里相约相逢相聚，从此相爱就在主里。请接受我一万句诚心的对不起，我一定要告诉你，我好爱好爱你。请接纳我深深的回忆，将你交托在主手里，交托在主手里。
这个时候我们要进入祷告。Mari kita masuk di dalam doa。我们在天上的父，感谢主的带领，不知不觉1个星期过去了，今天又是加勒 Zoom 团契，由多密传道来传讲神的话语。求主洁净我们的心思意念，安静我们的心，来聆听主的话语，让主的话语光照我们的心，滋润我们的灵，给我们力量，在网上彼此有交通，一起在主里成长，一起在主里蒙福。谢谢主耶稣。我们也纪念到有病痛的弟兄姐妹们，就是陈义林先生、吴金松先生、袁文玲先生、张慧清姐妹、曾金梅姐妹、安晨梅姐妹、李小英姐妹、阿 Q 姐妹、妮莎姐妹、黄一兰姐妹，还有黄一珠姐妹等等。主啊，在这疫情期间，去医生是很不方便，我们仰望主的怜悯，若是你的旨意，恳求主施下你的神迹奇事，彰显在他们身上，使他们早日恢复健康。主的名得着荣耀，坚固他们的信心，在软弱中得做刚强，在绝望中得做安慰。主啊，我们把以下的时间恭敬仰望交托在主大能手中，求主你带领，求主你祝福。谢谢主耶稣，奉靠主耶稣一基督的圣名所祈求，阿们。好，这个时候我们要读经，读经就是诗篇119篇133节到135节。诗篇119篇133到135节。好，我们慢慢的来念。求你用你的话使我脚步稳当，不许什么罪孽辖制我。求你救我脱离人的欺压，我要遵守你的训词。求你用怜光照仆人，又将你的律例教训我。好，读经到此为止。我们在唱诗赞美我们的神，我们唱这一生最美的祝福。Kita akan memuji Tuhan kembali.
的美好，是我今生颂扬你。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。好，这个时候我们要再唱一首诗歌，就是Firman-Mu pelita bagi kakiku。我们要预备心，我们要听神的话语。Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. 好，这个时候我们要聆听神的话语，由 Tommy 传道来正道。Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Tommy. Waktu saya persilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu, AI, Asup. Gimana kabarnya? Puji Tuhan ya, hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan untuk kita kembali bersekutu bersama-sama dan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati kita berdoa, kita minta pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang baik, kami datang Tuhan pada siang hari ini. Kami Tuhan ingin belajar, ingin bersekutu bersama. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan pada siang hari ini, menjadi kekuatan bagi iman kami ya Tuhan. Karena kami tahu kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, sesungguhnya kami tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan pakai dan Tuhan urapilah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya share dulu ya. Udah nggak bisa ya. Nah, oke. Kita akan membaca ya satu bagian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Tapi saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat ini. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-8 aja ya. Tema kita hari ini, kita tidak sendirian. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Elia di Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah akan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setengah
Dan setelah sampai ke Betseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Bapak Ibu yang berbahagia, kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu, AI Asup. Nah, ini satu kata ya, emosi. Nah, emosi Bapak Ibu adalah perasaan. Perasaan yang dialami oleh setiap manusia, oleh saya dan Bapak Ibu sekalian. Emosi ini beraneka ragam. Ada perasaan marah, ada perasaan senang, ada perasaan dia bisa malu, ya, kecewa, dia menangis, dia tersenyum dan sebagainya. Kita sebagai manusia punya emosi, ya. Kita bisa menangis, ya. Kita bisa berduka, kita bisa bergembira, kita bisa senang, Bapak Ibu. Hidup tanpa emosi, ya, itu adalah hidup yang tidak penuh warna, seperti makanan tanpa garam, hambar. Dan emosi salah satunya dapat dilihat, yaitu dalam hal menangis. Para peneliti, Bapak Ibu, menemukan bahwa rata-rata wanita menangis itu 30 sampai 64 kali dalam setahun. Sedangkan pria hanya 6 sampai 17 kali. Dalam hal lamanya, durasinya, wanita rata-rata menangis sekitar 6 menit. Dan pria sekitar 2 sampai 3 menit. Nah, Bapak Ibu, betul atau tidak? Ini survei ya yang dilakukan oleh para peneliti. Dia mensurvei ribuan orang antara wanita dan pria ya. Setidaknya Bapak Ibu ada 2 tangisan. Ada tangisan bahagia dan tangisan kesedihan. Tangisan bahagia misalnya ini, kita mendapatkan cucu ya, kita bisa bahagia. Kita mendapatkan mantu, kita juga berbahagia. Kita mendengar cucu kita lulus ujian, kita juga bahagia. Namun, kita juga mendapati ada tangisan kesedihan. Misalnya, ketika kita sedang sakit berat, ketika kita mendengar anak-anak kita, keluarga mereka sedang berselisih, atau kita mengalami masalah keuangan, atau kita bergumul dengan orang yang kita kasihi, entah dia meninggal, entah dia sakit, kita pasti sedih, kita pasti berduka. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun Bapak Ibu tidak lepas dari namanya pergumulan yang bisa membuat kita sedih, yang membuat kita menangis oleh karena beraneka ragam jenisnya. Mungkin karena beratnya tekanan hidup, oleh karena sakit penyakit yang kita alami, mungkin karena masalah hubungan kita dengan anak yang tidak harmonis, tentu membuat kita bisa sedih, membuat kita bisa menangis. Tetapi siang hari ini saya mau katakan satu hal. Di dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tetapi dia hadir dan dia menjadi sahabat yang sejati untuk memberikan kekuatan bagi kita dan memberikan solusi bagi kita. Nah, siang hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar dari sosok atau tokoh yang bernama Elia. Yang pertama ialah yang dilakukan Tuhan kepada Elia, Tuhan hadir memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera kepada
Elia yang sedang galau pada waktu itu, yang sedang bersedih, yang sedang kacau pikirannya. Bapak Ibu, Elia yang dalam bagian yang kita baca, itu namanya Bapak Ibu artinya ialah Allahku adalah Yahweh, atau Tuhan adalah Allahku. Hal ini seolah-olah menunjukkan prinsip hidupnya, bahwa sekalipun seluruh bangsa Israel menyembah Baal, tetapi aku, Elia, hanya mau menyembah kepada satu Allah, yaitu Yahweh, Tuhan semesta alam, dan bukan yang lain. Bahkan boleh dikatakan Bapak Ibu, pada zamannya, Elia adalah the man of God, orang yang luar biasa, yang dipanggil melayani Tuhan dalam masa pemerintahan Raja Ahab. Dia dengan gagah berani pernah menegur Raja Ahab untuk berhenti menyembah Baal. Dia pernah berkata kepada Raja Ahab untuk berhenti hujan di negeri Israel pada waktu itu. Bahkan di Gunung Karmel, Elia berani menantang 450 nabi Baal sekaligus. Dan dia berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal tersebut. Oh, luar biasa Bapak Ibu, ya. Elia, seorang nabi yang luar biasa, yang punya kuasa, yang bisa menghentikan hujan dan menurunkan hujan, yang bisa mengalahkan ratusan nabi Baal. Luar biasa, dia punya kuasa. Bahkan di matinya pun dia tidak mengalami kematian, dia diangkat ke sorga. Luar biasa Bapak Ibu. Tetapi Alkitab katakan Elia juga adalah manusia biasa, sama seperti saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam bagian yang kita baca, ternyata firman Tuhan bukan hanya menceritakan tentang kehebatan dan keluarbiasaan Elia. Firman Tuhan juga mengatakan kelemahannya sebagai manusia. Ketika firman Tuhan ini dibacakan Bapak Ibu, ketika ada seorang bernama Isebel, dia berkata begini, maka Isebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu, itu nyawa Elia, sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Nah, Bapak Ibu ketika mendengar berita itu, ya berita daripada Isebel yang menyuruh suruhannya untuk mengancam Elia, dikatakan, takutlah Elia. Lalu dia pergi, dia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujang-bujangnya dan masuk ke padang gurun. Bapak Ibu, Elia yang luar biasa, yang punya kekuatan, yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, yang punya kuasa, tetapi toh pernah mengalami namanya ketakutan, kecemasan di dalam kehidupannya. Dia mengalami suatu kegalauan, kecemasan, kekhawatiran di dalam kehidupannya. Dia takut dibunuh oleh Isebel. Karena itu Bapak Ibu, dia pergi karena dia mengalami suatu tekanan hidup yang tidak mudah pada waktu itu. Karena itu dia berkata kepada Tuhan, berkata begini, ya Tuhan, cukuplah bagiku. Cabutlah nyawaku. Elia pengen mati Bapak Ibu. Padahal sebelumnya dia baru saja mengalahkan 450 nabi Baal. Tapi sekarang menghadapi seorang wanita bernama Isebel, dia takut mati. Dan dia pengen mati. Elia mengalami tekanan hidup dan boleh katakan dia stres. Bahkan depresi. Dia ingin mati. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan Elia? Bapak Ibu, di tengah kesendirian Elia, dia merasa sendirian, dia merasa kesepian, di mana semua orang meninggalkan dia. Tapi Tuhan menghampiri Elia, memberikan Elia makan dengan menyediakan makanan melewat malaikatnya. Bahkan Tuhan berkata kepada Elia, apa kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan berkata dengan nada yang lembut, Bapak Ibu, apa kerjamu di sini? Di dalam kesendirian Elia, Tuhan hadir
Dikatakan di sana, ada angin besar, namun tidak ada Tuhan. Datang gempa, namun tidak ada Tuhan di sana. Datang api, namun tetap tidak ada Tuhan di sana. Bapak Ibu, tetapi sesudah api datanglah angin sepoi-sepoi basah. Angin sepoi-sepoi basah, Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya itu berarti suara kesunyian yang lemah lembut. Artinya apa? Di tengah ketakutan, di tengah kegalauan hati Elia, di tengah kesendirian Elia, di tengah kecemasan dia, Tuhan sangat mengerti isi hati Elia. Dan Tuhan datang bukan dengan gempa, Tuhan datang bukan di dalam angin yang besar, bukan dalam amarahnya, tetapi dia datang dalam kelemah lembutannya. Dan suara angin sepoi-sepoi, dia hadir dan dia menyapa Elia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia hadir di tengah-tengah kesulitan dan kesepian yang dialami oleh Elia. Kenapa? Karena Tuhan mengerti isi hati Elia dan apa yang sedang dirisaukannya. Inilah Tuhan kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama dengan kita senantiasa. Bapak Ibu, ini ada sebuah cerita ya. Ada sepasang jejak kaki di sebuah pantai, Bapak Ibu. Setiap kali orang ini melihat ke bawah, dia melihat ada 2 pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakinya, dan sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Namun, terkadang dia melihat tapak kaki itu, Bapak Ibu, tinggal sepasang. Dan ketika dia mengingat, justru pada saat itulah beban hidupnya yang sangat berat dan menyedihkan. Maka dia berkata, Tuhan, di mana Engkau? Ketika aku susah, ketika aku sakit, kenapa Kau tinggalkan aku? Kenapa Kau biarkan aku, Tuhan, berjalan sendirian? Nah, Bapak Ibu, seringkali kita berpikir seperti itu. Ketika kita mengalami suatu pergumulan yang tidak mudah, seringkali kita berkata, Tuhan, Engkau kenapa diam? Mengapa aku sudah berdoa, namun Engkau tidak menjawab doa-doaku? Mengapa Engkau tidak menyembuhkan sakit penyakitku? Bapak Ibu, cerita ini berlanjut. Tuhan berkata kepada pria ini, berkata seperti ini, anakku, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Sesungguhnya jejak kaki itu adalah jejak kakiku. Dan aku sedang menggendong kamu, menguatkan kamu, menopang kamu, menjalani pergumulan yang sedang kau lalui. Bapak Ibu, sesungguhnya saya mau katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam pergumulan hidup kita tidak pernah sendiri. Tetapi Tuhan bersama dengan kita. Kasih-Nya secara tak terlihat, namun selalu bekerja menopang kehidupan kita. Memberikan kekuatan buat kita. Karena itu, jangan pernah Bapak Ibu, kita menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita meragukan Tuhan. Jangan pernah bahkan kita meninggalkan Tuhan. Tetap kita berharap dan percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan senantiasa hadir bersama dengan kita. Dia melihat, bahkan dia mengetahui apa yang sedang kita alami di dalam kehidupan ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita tidak sendirian. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Elia? Yang kedua ialah Tuhan tidak hanya hadir, tetapi Ia juga memberikan solusi, jalan keluar kepada Elia. Di dalam ayat 10 dikatakan gini, Tuhan berkata kepada Elia, apa kerjamu di sini, hai Elia? Dan Elia pun memberikan jawaban yang sama. Dikatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku.
Elia berkata, aku seorang diri Tuhan. Aku seorang diri, semua sudah meninggalkan Tuhan, semua menyembah Baal. Tapi Tuhan katakan apa? Tuhan katakan, engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Di dalam pasal 19, ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Elia merasa dirinya seorang diri. Dia hanya melihat kepada kesusahannya. Tapi Tuhan katakan, tidak Elia, engkau tidak sendiri. Masih ada 7.000 orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ada 7.000 orang yang masih setia kepadaku. Tuhan memberikan kekuatan kepada Elia. Dan dia memberikan tugas kepada Elia. Untuk apa? Untuk mengurapi Hazael menjadi raja di Syria. Untuk mengurapi raja Israel yang baru, yaitu Yehu, putra Nimsi. Dan untuk mengurapi Elisa untuk menggantikannya. Tuhan hadir. Dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi Elia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ingat firman Tuhan seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah janji Tuhan. Ai, Asuk, Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan izinkan ada kesulitan, Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita, seberapa besar kemampuan kita, seberapa besar iman kita. Tuhan sangat tahu. Bahkan dikatakan, ujian yang Allah berikan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Bahkan dikatakan, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ini janji Tuhan. Karena itu Tuhan katakan seperti ini. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya apa? Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan berjalan berdampingan dengan kita. Dan Allah berjalan di belakang kita. Dia menjadi perisai kita. Dia ada di depan kita menuntun. Dia bersama dengan kita. Dan dia bahkan mengawal kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, inilah bukti kasih Tuhan yang begitu besarnya bagi anak-anaknya. Yakobus 5 ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sama seperti kita. Elia yang punya kuasa, namun toh dia pernah mengalami kesedihan, ketakutan. Kita sebagai manusia seringkali mengalami perasaan sedih. Kita menangis, kita berduka oleh karena berbagai hal yang kita alami. Tetapi ingatlah firman Tuhan hari ini, bahwa Allah bersama dengan kita. Dia hadir memberikan ketenangan. Tuhan hadir memberikan kita solusi. Artinya apa? Kita tidak sendirian. You are not alone. Kita tidak sendirian. Tetapi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Bahkan memberikan jalan keluar buat kita. Mari siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, Ai, Asuk, kita beriman kepada Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita curhat sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, dan kita beriman bahwa Allah yang hidup, Tuhan Yesus yang kita sembah, selalu bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan tolong Elia, Tuhan pun akan menolong kita. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata, dialah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita, dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita belajar, Ai, Asuk, Bapak Ibu sekalian, siang hari ini. Kita punya Tuhan yang hidup dan Dia mengasihi kita. Mari kita jalani hari-hari kita dengan penuh sukacita.
Jangan kita selalu sedih hati. Mungkin karena kita sakit, ya. Mungkin karena kita sedang susah. Tetap memandang kepada Tuhan. Ada Tuhan yang menjadi sahabat kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan itulah kekuatan kita. Tuhan pasti buka jalan bagi setiap kita. Bersyukurlah senantiasa. Bersukacitalah. Bergembiralah senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita belajar dan kiranya firman Tuhan siang hari ini boleh menguatkan iman kita dan boleh membawa kita semakin hidup dekat bersandar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena sungguh Tuhan kasih-Mu begitu besar. Di dalam kelemahan kami, seringkali kami takut ya Tuhan. Kami cemas menghadapi hidup ini. Kami tidak tahu ke depan Tuhan, hidup kami seperti apa. Kami keluar takut ada virus corona. Kami takut Tuhan banyak hal. Oh Tuhan tolonglah. Kami Tuhan serahkan semua itu dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Kau kuatkan iman kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh meneguhkan hati kami. Bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Berjalan bersama dengan kami. Dan kasih-Mu Tuhan begitu besarnya. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan berkati semua AI, Asuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang hadir malam pada siang hari ini. Tuhan berkati mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita melimpah ya Tuhan. Menjalani hari-hari mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya kepadamu. Tuhan ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Tommy. Sama-sama AI. Biarlah melalui firman Tuhan, kita boleh dikuatkan iman kita. 谢谢 Tommy 传道的信息，但愿借着神的话语来坚固我们的信心。Tuhan berkati pelayanan Pak Tommy。好，在这里我要做绿场的会务报告。下周四就是1月28日，讲员 Maria 传道，主理林德长姐妹。berita seputar Kaleb untuk Kamis depan. Pembicara adalah Guru Injil Maria. Liturgis adalah Saudari Lim Te Chang。好，这个时候我们要为1月份生日的弟兄姐妹们，要庆祝他们在1月份生日的。Kita akan merayakan yang berulang tahun pada bulan Januari. 就是黄凤梅姐妹、安晨梅姐妹、张璇芳姐妹、郑一娥姐妹、林木兰姐妹、赵金花姐妹、张群花姐妹、朱丽芳姐妹、伊达姐妹、诺菲姐妹、陈继柳弟兄、Effendi 弟兄。好，祝你们生日快乐，身体健康，永远有主耶稣与你们同在。Terima kasih kepada saudara-saudari yang berulang tahun ke bulan Januari. Biarlah selamat ulang tahun, sehat selalu. Tuhan Yesus senantiasa menyertai di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. 好，我们这个时候请遗传到为生日的弟兄姐妹们祷告。好，我们为着我们1月份生日的叔叔阿姨们，我们献上祷告呀，求上帝祝福他们，在这个特别的月份里面蒙上帝的恩典。我们一起低头祷告。亲爱的天父上帝，我们怀着感恩的心来到您面前，谢谢你祝福恩待保守我们，要我们能够通过网络，能够为着我们1月份的生日的弟兄姐妹献上感恩的祷告。谢谢你带领保守他们又平安的走过了1年。主啊，求主你
更以你的怜恤为他们的恩典。你在他们的所行的路径都地下之由，你恩待祝福他们。以往你如何带领他们走过来，今后的道路，我们深信上帝你更是以你慈爱的双手来扶持他们，来引导他们，使他们在你的面前更是力上加力，恩上加恩，福上加福。谢谢你，求主带领保守他们。众人只是现在我们只能停留逗留在家中，不能够出外，但是仍赐他们在你的里面有满满的喜乐。谢谢你天父，因为你今天借着你的话语告诉我们，我们并不是孤单一人，因为有主你与我们同行，有主你与我们同在。我们感谢赞美你，就求主你恩待祝福，感谢天父，听我们祷告，奉耶稣的名，阿们。谢谢传道。好，这个时候，我们要听陈品英姐妹，她要奉献一首歌给我们听。我把这个时间交给陈品英姐妹. Tibalah saatnya kita akan memperdengarkan pujian dari saudari Chen Ping-ing. 丁阿姨请你先打开你的声音，请打开你的声音。打开呀，好了吗？ Okay, 有了吗？好了，可以了，有了。有了呀。OK。唱老歌，不知道还会唱吗？你是头江，我是泥土，陶造我，塑造我更像你。你是头江，我是泥土，陶造我，塑造我更像你，塑造我成为你器皿，使我永远不离开你，塑造我成为你器皿，使我永远不离开你。Berjuang ku tanahnya, bentuklah diriku serupamu. Kau berjuang ku tanahnya, bentuklah diriku serupamu. Bentuklah ku jadi alatmu, selamanya ku kan mengiringmu. Bentuklah ku jadi alatmu, selamanya ku kan mengiringmu. 塑造我成为你器皿，使我永远不离开你。塑造我成为你器皿，使我永远
爱你。谢谢。谢谢平英姐妹所献唱的诗歌，但愿一切歌颂赞美都归给我们在天上的父神。Terima kasih Saudari Ping-ing yang telah memuji Tuhan. Biar segala pujian untuk kemuliaan Allah Bapa yang ada di surga. 下周希望有别的弟兄姐妹们要做见证或要唱诗。谢谢。好，这个时候我们要结束今天的家乐团聚会. Tibalah saatnya kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa berkat akan disampaikan oleh Pak Tommy. Waktu saya persilakan. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami bersyukur pada siang hari ini. Kami sudah bersekutu bersama ya Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Kami juga sudah belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang lemah ini boleh dikuatkan iman kami. Kami yang sedang khawatir, sedang takut, boleh Tuhan hiburkan. Berikan kami damai sejahtera-Mu. Dan Tuhan biarlah Engkau yang melimpahkan kasih dari sorga di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami. Berikan kami kesehatan ya Tuhan. Berikan kami penjagaan-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan daripada penyebaran virus corona. Berkati anak-anak kami Tuhan yang sedang bekerja. Engkau lindungi mereka keluar masuk mereka. Engkau jagai mereka juga ya Tuhan. Cucu-cucu kami dalam studi mereka Engkau juga boleh berkati ya Tuhan. Berikan mereka kepandaian, kepintaran. Tuhan, kami sungguh bersyukur hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan dan kami minta berkat-Mu siang hari ini. Biarlah kasih daripada sorga, daripada Allah Bapa yang besar, yang berlimpah. Anugerah tak pernah berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus. Kiranya menyertai kita sekalian dari siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ya, Chan. Tuhan berkatin. 呀，谢 sama-sama 谢呀，呀，谢谢把多米已经分享话语，上帝祝福。今天的聚会到这里结束呀，上帝祝福大家。